Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu nomor 2-nya kita disuruh menentukan KPK dan juga FPB aljabar dari bilangan 9A kuadrat B pangkat 4 dan juga 12A B kuadrat. Nah, kita mulai dari KPK, kita lakukan secara bertahap, di mana kita mencari KPK dari bilangannya dulu, yaitu 12 dengan 9. Nah, untuk KPK kita ambil bilangan yang terbesar. Di sini bilangan yang terbesar itu 12. Kemudian 12 ini kita jumlahkan terus dengan 12. 12 dijumlah dengan 12 itu 24, kemudian dijumlah dengan 12 lagi itu 36. Pokoknya dijumlahkan terus. Nah, dijumlahkan sampai kapan? Dijumlahkan sampai kita menemukan bilangan yang bisa dibagikan dengan kedua angka ini hasilnya bulat ya, bukan desimal atau pecahan. Kita coba mulai dari 12. 12 dibagi dengan 12 itu bisa hasilnya 1, tapi 12 dibagi dengan 9 itu desimal atau pecahan. Kita lanjut ke 24. 24 dibagi 12 itu bisa, 24 dibagi 9 nggak bisa, itu pecahan lagi atau desimal. Nah, kita lanjut ke 36. 36 dibagi 12 itu bisa ya, 36 juga dibagi 9 itu bisa. Nah, maka secara otomatis KPK dari dua bilangan tersebut adalah 36. Bagaimana kalau misalnya 36 ini kita tambah 12 terus dan kita lanjut, dan ternyata kita mendapatkan bilangan yang bisa juga dibagi dengan dua angka ini. Apakah itu termasuk KPK? Tidak. Karena apa? Karena itu tidak faktor yang terkecil lagi. Kan pengertian KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu sudah kelipatan yang lebih besar. Kelipatan yang paling terkecilnya itu adalah 36. Jadi untuk angkanya itu 36 KPK-nya. Nah, sekarang untuk variabelnya, di sini ada variabel A dengan variabel B. Untuk variabel ini mudah, kita tinggal melihat mana variabel dengan pangkat yang lebih besar. Untuk variabel A ini pangkat lebih besar itu yang pangkat 2 ya. Kemudian untuk yang variabel B yang paling besar itu pangkat 4. Oke, KPK kita sudah selesai. Nah, kita masuk ke FPB-nya. Untuk FPB juga sama, kita mulai dengan bilangan, tapi kita ambil yang bilangan terkecil. Nah, selain kita mengambil bilangan terkecil, yang kita tentukan juga bukan kelipatan seperti KPK tadi, tapi faktor. Nah, kalau faktor itu intinya gini, bilangan ini bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Misalnya di sini 1, kemudian 3, 9 bisa dibagi 1 kan? Bisa dibagi 3, kemudian bisa dibagi lagi dengan 9. Kalau 6 kan nggak bisa ya, 9 bagi 6 itu hasilnya desimal, bukan bulat. Nah, untuk FPB setelah kita mencari faktor, dan faktornya itu juga terbatas pada angka itu sendiri. Jadi kalau udah sampai angkanya, udah nggak usah dilanjutkan lagi. Itu nggak mungkin FPB-nya di situ. Nah, secara otomatis ini FPB-nya berada di antara 3 bilangan ini. Gimana cara kita mengeceknya? Caranya itu kebalikan dari KPK. Kalau KPK tadi bilangan yang kita cari ini kita bagi dengan bilangan yang ada di soal. Nah, tapi kalau FPB, bilangan yang ada di soal kita bagikan ke bilangan yang sudah dicari atau faktornya tadi. 12 bisa dibagi 1, 9 juga bisa dibagi 1. Apakah 1 adalah FPB-nya? Tidak, karena FPB itu faktor persekutuan terbesar, jadi harus kita cari lagi ke atas sampai dia mentok. Nah, 12 dibagi 3 itu bisa, kemudian 9 dibagi 3 itu bisa ya. Apakah 3 FPB-nya? Kita cek lagi ke atasnya, yaitu 9. Ini yang terakhir ya. 12 bagi 9 udah nggak mau ya, itu udah desimal.
Nah, maka FVB untuk bilangan 12 dan 9 itu adalah 3. Nah, lalu bagaimana dengan variabelnya? Variabelnya juga kebalikan dari KPK. Kalau tadi KPK itu dengan pangkat yang paling tinggi, maka FVB dengan pangkat yang paling rendah. Untuk yang A, yang paling rendah itu pangkat 1 ya. Kemudian yang B-nya itu yang paling rendah, B pangkat 2. Oke, kita selesai sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih.